Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Saya Lili Suryani dari SMP Negeri 6 Tulang Bawang Barat. Saya Eni Supriyantini dari SDN 14 Tulang Bawang Udin. Saya Siska Sanjaya dari SLB Negeri Tulang Bawang Barat. Kami akan membuat video supervisi tentang kompetensi inti coaching pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Kita ketemu kembali ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat kan? Sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pra-observasi mengenai kompetensi inti coaching. Ibu Siska, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya pada diri Ibu Siska? Saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi dari coach saya. Mendengarkan dengan aktif ya. Terus bagaimana yang nanti Ibu ingin saya amati? Proses di mana saya menjadi pendengar aktif untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan yang coach saya hadapi dan proses coaching yang akan saya lakukan. Gitu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya harap dalam proses coaching yang nanti saya lakukan, coach bisa dengan rileks, terbuka, sehingga saya bisa membantu menolong beliau untuk memberikan ide-ide supaya dia bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Itu ya. Terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya tentu saja saya bisa melakukan proses coaching dengan baik. Terus coach saya juga terbuka, saya juga bisa membantu beliau mencari ide-ide solusi atas permasalahan sehingga dia bisa memaksimalkan potensi yang dia punya di masa yang akan datang. Terima kasih ya Bu Siska atas pertemuan hari ini. Kita bisa ketemu kembali pada percakapan observasi dan pasca supervisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Lili? Waalaikumsalam. Kabar saya baik, Bu Siska. Ya, terima kasih sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan kita nggak lama, cuma 10-15 menit. Jadi apa sih tujuan yang ingin Ibu capai pada pertemuan kali ini? Saya ini Bu ada beberapa permasalahan saya di sekolah. Saya itu ketika mengajar matematika, saya ngajar matematika Bu ya. Anak-anak itu sebagian besar banyak yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan ayah senang itu sedikit yang banyak terlihat ketika mereka itu banyak yang izin ketika pelajaran saya dan nggak balik-balik Bu Siska. Dan itu membuat emosional saya tidak termanajemen dengan baik. Saya suka marah-marah, kemudian ada saya keras, membuat situasi kelas jadi tidak nyaman. Output yang ingin dicapai apa? Saya sih inginnya ketika saya mengajar, siswa saya bahagia, senang mengikuti pelajaran saya, kemudian saya juga bisa mengendalikan emosi saya, jadi manajemen emosi saya jadi baik. Jadi kita sepakat ya atas pertemuan kali ini bahwa solusi yang ingin Ibu dapatkan, ide-idenya seperti apa? Ide-idenya ya mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik mungkin ya Bu Siska, supaya anak-anak itu lebih senang belajar bersama saya. Kemudian kalau mereka senang, otomatis saya juga mungkin bisa mengendalikan emosi saya sesuai dengan apa yang seharusnya saya lakukan. Apakah ini penting Ibu? Oh, sangat penting Bu Siska. Kalau dari nilai nih ada 1-10, kira-kira Ibu di posisi nilai berapa? Untuk saat ini, iya, untuk saat ini mungkin tidak ada 5 kali Bu ya, 4 kali. Idealnya sih Ibu mau dinilai berapa? Kayaknya 2 kali lipat ya, 2 berarti 8 lah. 8. Untuk mencapai nilai tersebut, kira-kira apa situasi dan kondisinya seperti apa untuk mencapai nilai 8? Kalau nilai 8 berarti udah hampir maksimal, hampir sempurna ya Bu ya. Berarti kelas saya itu nyaman, anak-anak bergembira, kemudian saya bisa mengajar dengan enjoy, hati saya juga bahagia, kosakata saya yang keluarkan mungkin dengan ada yang tidak terlalu
situasi belajar di kelas saya jadi nyaman. Nah, agar nilainya 10, apa sih yang kurang untuk mencapai nilai 10? Jadi kalau kenapa dari 8 jadi kurang 10 itu mungkin ini ya Bu, sekarang kan zamannya digitalisasi ya Bu ya, mungkin saya harus belajar ke arah ke situ supaya pembelajaran yang kreatif itu bisa lebih mereka senangi lagi. Apa sih yang bagaimana situasi yang menurut Ibu ideal? Coba diurutkan 1, 2, 3. Supaya kelak keinginan saya itu jadi ideal, mungkin saya akan yang lebih penting manajemen emosi dulu Bu ya, nomor 1. Karena sebagus apapun pembelajaran yang saya buat, tapi kalau emosi saya tidak stabil juga tidak bisa saya laksanakan dengan baik. Yang kedua, mungkin pembelajaran yang menyenangkan dengan melalui media kreatif, kemudian mode pelajaran yang inovatif mungkin itu. Kalau diberi bobot berapa persen Bu untuk mencapai 100%? Karena manajemen emosional itu lebih tinggi, saya kasih mungkin 60%, kemudian pembelajaran yang kreatif yang menyenangkan jadi 40. Ada nggak sih pengalaman di masa lalu yang Ibu alami, terus apa solusi yang Ibu dapatkan pada saat itu? Ada sih Bu, waktu itu saya kan mengajar les ya Bu ya, les di Erlangga. Di situ anak-anaknya memang daya ingatnya tinggi, bagus-bagus. Pada saat itu mungkin saya sedang melakukan pembelajaran yang menurut mereka masih biasa saja. Kemudian saya mencari apa sih yang membuat mereka bisa lebih senang. Kemudian ternyata mereka itu kalau dengan anak-anak yang kurang menarik, berarti kita harus melakukan sesuatu yang mereka sukai. Dan saat itu saya mencoba untuk menggali lagi, mereka ternyata sukanya IT. Jadi saya mencoba untuk satu pembelajaran menggunakan sistem IT, ternyata mereka juga bisa mengikuti. Sudahkah Ibu pernah mencari referensi di YouTube? Terus apa sih yang Ibu tonton dan Ibu dapat? Pernah sekali saya mencoba untuk mencari ketika itu mencari mode pembelajaran yang kreatif untuk khusus matematika. Nah, kemudian dari situ saya menyadari satu, hanya mungkin pengembangannya yang kurang. Kalau di sekolah ada nggak sih atasan Ibu yang menjadi kayak panutan Ibu gitu? Terus apa sih keistimewaan dari beliau? Kalau untuk manajemen emosi, ada teman saya itu ada guru BK. Saya sering konsultasi dengan beliau ketika saya sedang tidak stabil manajemen emosionalnya. Tapi kalau untuk pembelajaran yang berbasis IT, saya punya teman yang jurusannya memang komputer, IT, jadi saya bisa belajar sama dia. Oke, coba berdasarkan pembicaraan di atas, coba apa yang mau Ibu bereskan, diurutkan 1 apa, 2 apa, 3. Jelas tadi yang saya beri bobot yang lebih tinggi manajemen emosi, itu saya akan bereskan dulu Bu, kayaknya itu bermasalah banget. Kemudian yang kedua pembelajaran yang kreatif. Kapan dimulai mau Ibu kerjakan? Segera, bisa juga nanti ketika pembelajaran berikutnya akan saya segera coba. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan dan siapa sih yang akan Ibu minta bantuan? Kalau yang manajemen emosi mungkin saya harus lebih tenang ya Bu ya, merasa tenang, hadir sepenuhnya, terus mindfulness saya bagus. Berarti saya harus mencari beberapa referensi untuk mindfulness. Salah satu yang saya tahu yang pernah saya coba itulah tadi stop, ini yang saya lakukan. Kemudian untuk yang media pembelajaran, yang mungkin saya akan mencari referensi hal-hal yang ada di sekitar sekolah atau sekeliling anak-anak yang bisa dipakai dalam pembelajaran. Oke, terus apa kunci suksesnya? Kalau kunci suksesnya jelas pembelajaran di kelas saya menarik, anak-anak suka, tidak banyak yang izin. Gitu kan. Seperti apa komitmen itu? Komitmen saya dalam hal itu berarti saya harus melakukannya to be continue Bu, tidak hanya sekali itu saja dan di kelas itu saja. Berarti harus di setiap kelas saya mengajar itu harus saya lakukan hal yang sama. Tiap kapan saya dapat update-nya nih? Bisa 2 minggu sekali Bu. Oke, 2 minggu sekali. Nah sekarang dari pembicaraan kita, posisi nilai berapa sekarang? Bisa naik kayaknya ya, ratingnya bisa 9 kayaknya ini. 9 Bu ya. Oke, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya lebih lega karena ada teman cerita. Tadinya saya pusing Bu, mau cerita sama siapa. Karena saya sudah berbagi beban dengan Bu Siska, jangan-jangan di Bu Siska lebih bebannya dari saya ya kan? Iya. Oke, jadi terima kasih Ibu sudah terbuka, sudah mau menceritakan permasalahan dan saya bisa membantu untuk mengarahkan Ibu mencari solusi. Dan terima kasih juga hadir di tempat ini. Saya tunggu update-annya.
Sehat selalu ya Bu ya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Siska. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya dalam percakapan pasca supervisi pada kali ini, yang sebelumnya kita pernah melakukan percakapan pada pra supervisi. Sehat kan Bu Siska? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Nah, Bu Siska, bagaimana Bu Siska menilai diri Bu Siska sendiri dalam performa pada kompetensi yang sudah Ibu lakukan? Menurut saya sudah bisa melakukan proses coaching, saya sudah melakukan proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Apa yang membuat Bu Siska menilai demikian, Bu? Saya bisa membuat coaching rileks dan menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan, sehingga dia terbuka dan saya bisa membantu membantu coaching untuk menemukan solusi dari dia sendiri dalam permasalahan yang dia hadapi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Bu Siska? Oh, boleh. Kalau menurut saya sih, saya mengamati tadi pada saat Bu Siska melakukan percakapan antara coach dengan coaching ini sudah tepat, sudah bagus nih. Tapi ketika Bu Siska melakukan percakapan tadi, Bu Siska dalam memberikan pertanyaan berbobot itu, kalau bisa lebih menggali lagi potensi dari si coaching, seperti itu. Nah, dari situ standar penilaian yang sudah kita tuju gitu. Bagaimana menurut Bu Siska mendengar pendapat dari saya? Baik Bu, saya akan melakukan dan memperbaiki hal tersebut dalam pertemuan coaching berikutnya. Iya. Saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan Bu Siska. Nah, dalam melakukan percakapan coaching dengan coach tadi, Bu Siska itu perlu perlu memahami, perlu menyimak lagi dari permasalahan yang ada pada diri Bose, seperti itu loh Bu. Nah, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang dari Bu Siska untuk melakukan peningkatan pada performa selanjutnya Bu? Mungkin saya akan istilahnya menjadi pendengar aktif, terus memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga saya dapat memaksimalkan potensi dan bisa menggali lebih dalam potensi yang dimiliki coach saya, dan membantu dia untuk menemukan solusi sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Kalau boleh tahu kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Bu Siska? Kapannya mungkin di pertemuan berikutnya, dan di mananya mungkin nanti di sekolah saya, dan siapa yang membantu itu rekan sejawat saya yang sudah mengerti bagaimana cara melakukan percakapan coaching dengan baik. Sebagai penutup ya percakapan kita pada pasca observasi ini, dalam percakapan ini apa yang Bu Siska dapatkan? Yang saya dapatkan itu saya sudah melakukan performa sebagai coaching dengan baik. Saya juga nanti akan memperbaiki kekurangan saya pada saat menjadi menjadi coach maksud saya, sehingga saya bisa membantu memaksimalkan potensi coach saya dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pada percakapan selanjutnya bisa berjalan lancar ya Bu Siska. Mungkin hanya ini, kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Bu Siska. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.